Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di IG Live Mindful Monday. Perkenalkan, nama saya Coach Arida Wahyuni. Saya adalah seorang trainer dan coach di bidang mindfulness dan emotional intelligence. Nah, sambil menunggu yang lain datang ya, saya mau share kalau Kamis tanggal 7 Agustus saya akan memulai program mindfulness dan emotional reset. Kalau teman-teman mau join masih bisa ya, lihat posternya di feed saya, dan di situ ada ininya ya, linknya gitu untuk daftar. Nah, malam ini kita akan membahas tentang thinking error. Halo Kak Umi, Kak Mimi, thank you for joining ya. Jadi saya memang bikin Mindful Monday ini setiap Senin supaya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang hal-hal penting nih, tentang kesehatan pikiran kita, kesehatan mental kita. Dan di sini juga saya buka kesempatan untuk bertanya. Nanti kita bisa diskusi di sini ya. Oke. Jadi topik malam ini kan tentang pikiran kita nih. Pikiran kita tuh suka error. Masa sih pikiran kita suka error? Nanti kita lihat ya. Terus gimana sih caranya kita menghentikan pikiran yang suka error ini? Nah, maksudnya gimana sih pikiran itu error? Pikiran itu kan powerful ya, tapi dia tuh suka juga bias. Dia suka juga sebetulnya berasumsi, tapi kemudian keliru gitu ya. Nah, jadi thinking error itu artinya tuh pikiran kita nih, isi pikiran kita ini kita perlu hati-hati. Jangan langsung dipercaya karena dia tuh hasil dari pengalaman kita, hasil dari apa yang kita pelajari mungkin ya, dan gak selalu benar, gak selalu berdasarkan fakta. Apalagi kalau timbul emosi, nah itu udah mulai create story di kepala gitu, dan itu belum tentu benar gitu. Nah, disinilah kita perlu mindful, perlu sadar. Nah, biasanya kalau pikiran negatifnya mulai muncul, pasti emosi kita udah mulai juga nih terpantik gitu ya, kesel mungkin, atau sedih, cemas dan sebagainya. Itu bisa jadi karena ada pikiran yang keliru. Kalau nggak keliru, dia bisa juga pikiran-pikiran yang membuat kita jadi tidak berdaya ya. Jadi kita perlu mengawasi juga nih, maksudnya kita mesti sadar juga sama pikiran kita ya. Apalagi kalau ada tanda, kok saya ngerasanya nggak enak ya, marah-marah terus dari tadi, atau saya merasa cemas. Nah, itu kita mesti cek tuh, pikiran kita tuh ada sesuatu di situ, dan bisa jadi itu adalah thinking error kita, bias kita. Nah, kenapa bisa muncul sih pikiran yang error tadi gitu ya, pikiran negatif itu? Karena memang otak kita ini didesain tuh untuk melindungi kita. Jadi dia akan cenderung melihat sesuatu yang ini ancaman atau bukan. Ini bisa jadi kemungkinan terburuk apa enggak. Nah, tujuannya baik sih, mau melindungi, tapi kadang-kadang kalau itu keliru, kan jadinya itu malah memperburuk emosi kita, mempengaruhi juga gimana kita memutuskan dan berperilaku. Bagaimana kita treat orang lain misalnya, bagaimana kita merespon, sangat berpengaruh kan sama pikiran dan emosi kita. Kalau pikiran kita error, ya respon kita pun akan error juga. Setuju ya? Ada nggak di sini teman-teman yang sadar gitu ya? Tulis ya di komen, ada nggak yang pernah sadar? Ternyata saya salah ya berasumsi. Saya pernah banget gitu, dan itu ya namanya gue manusia ya. Manusia tuh suka gitu, cepet banget terbawa pikirannya. Kemudian emosian, kemudian langsung bereaksi. Padahal ternyata pikirannya salah. Ya, makasih ya teman-teman yang udah join. Nah, kita mau bahas nih. Jadi sebetulnya saintis nih sudah memberi nama nih sama pikiran-pikiran yang suka error ini nih. Saya di sini akan menyebutkan 10. Tapi sebenarnya banyak gitu ya. Bahkan saya sempat lihat tuh ada 50. Waduh. Pikiran kita bisa error 50 macam coba. Nah, itulah makanya jangan terlalu mendewa-dewakan pikiran kita ya. Nah, ternyata karena isinya bisa error. Nah, yang pertama ada yang namanya catastrophizing.
artinya memikirkan kemungkinan terburuk. Jadi itu jadi drama banget gitu. Misalnya oh ditelepon sama bos gitu kan, ayo kesini ya ketemu gitu. Wah, pikiran kita ini langsung cemas kan, maksudnya perasaan cemas, pikiran langsung mikir, wah aku ada salah apa ya dipanggil sama bos gitu. Nah itu tuh mulai itu pikiran belum tentu bener kan, karena kita belum ketemu sama bos, siapa tahu kita mau dipromosi gitu, tapi nggak pernah pikiran itu muncul. Kalau bos nelfon itu tuh kayak otomatis ancaman ancaman, dan kita langsung berpikirnya, tadi saya bikin salah apa ya, aduh gitu kan, langsung gitu, dan itu perasaannya langsung cemas gitu, padahal belum tentu. Jadi waktu nanti masuk ke kamar bos, kita udah mengkerut gitu ya, udah serem. Padahal mungkin nggak seperti itu ya, mungkin bos nanya ide-ide kita gitu, tapi kita saking takut malah nggak bisa mikir nanti gitu. Nah kedua, ada yang namanya mind reading. Jadi kita ngerasa bisa menebak isi pikirannya orang gitu. Suka nggak begitu? Misalnya temen kita lagi bete gitu ya, dia diem aja gitu seharian, terus kita jadi GR gitu mikirnya, aku bikin salah apa ya sama dia gitu, langsung take it personally gitu ya. Itu berarti kita mencoba menebak-nebak isi pikiran dia, padahal kita belum tentu tahu, dan kita nggak mungkin tahu apa isi pikirannya orang. Jadi yang kedua itu ya, mind reading. Nah di sini teman-teman boleh tulis ya di komen, mana nih pernah nggak tadi memperburuk sesuatu sehingga kita tuh jadi cemas gitu, pernah nggak begitu? Tulis ya di komen ya. Pernah nggak juga tadi ya menebak-nebak pikirannya orang dan merasa itulah realita gitu, padahal enggak. Nah yang ketiga itu namanya black and white thinking. Jadi kita tuh bener-bener ngebagi, kalau nggak ini pasti itu gitu. Kita bagi dua aja, black and white gitu. Misalnya kita suka menilai diri kita ya, misalnya kita gagal melakukan sesuatu gitu, atau enggak ujian gitu ya, ujian gitu langsung misalnya dapatnya kok cuman C gitu ya. Nah cuman C ini kan sebetulnya enggak jelek ya, tapi langsung mengkategorikannya, wah aku di sini gagal nih gitu, padahal itu cuman nilai 1 kali aja gitu. Itu berarti kita benar-benar hanya memikirkan black and white saja gitu. Nah kemudian ini ada yang menarik ya, pikiran kita tuh suka bilang harusnya gini, harusnya gitu. Berarti kan kita ada judgement ya, ada judgement, harusnya tuh aku umur segini tuh udah punya rumah atau udah punya mobil gitu. Nah itu bikin kita stres kan, karena kita sendiri yang create standar, dan kita pikir semua orang yang seumur segitu harus begitu gitu. Nah itu mungkin thinking error dan mindset yang keliru gitu ya, karena itu akan bikin kita jadi sebenarnya energinya nggak enak ya. Misalnya aduh aku tuh harus belajar presentasi misalnya gitu kan, rasanya nggak enak ya. Tapi coba kalau misalnya diganti, aku memilih belajar presentasi, itu beda gitu. Jadi kata-kata ini harusnya gini, harusnya gitu, nah itu mengandung judgement kepada diri sendiri atau ke orang lain ya, padahal itu kita aja, maksudnya itu adalah standar kita aja ya, bukan sesuatu yang kayaknya menjadi hukum gitu ya. Kemudian yang kelima nih, mengeneralisir, terutama misalnya kita suka, misalnya ada nih cewek gitu ya, terus dari itu dia ngerasa ditipu sama laki-laki, terus dia langsung bilang, wah semua laki-laki tuh brengsek gitu misalnya ya. Atau enggak ada cowok yang suka bilang, wah perempuan tuh matre. Nah padahal nggak semua orang kayak gitu ya. Nah itu berarti mengeneralisir, dan itu belum tentu benar. Kemudian ada juga nih yang penting, namanya control fallacy. Jadi kita punya ilusi bahwa kita bisa mengontrol ya, padahal sebetulnya secara esensialnya tuh kita nggak bisa mengontrol loh. Misalnya nih ibu-ibu nih, saya juga terutama ya, suka begitu juga, merasa bisa mengontrol anak kita gitu ya. Jadinya kita merasa bahwa ini loh yang terbaik gitu, dan kita mau memaksakan gitu. Nah itu sebetulnya kita nggak punya kendali sama hidupnya orang lain, atau kita ngerasa dia harusnya begini, dia harusnya berubah,
itu. Nah itu juga sama, itu adalah ilusi bahwa kita bisa mengontrol hal-hal yang sebenarnya tidak di dalam kontrolnya kita gitu. Atau bisa juga kita merasa hidup kita sebaliknya ya, aku nggak punya kontrol sama hidupku. Waduh, itu berarti kan kita merasa kita adalah korban ya kan. Jadi kita mesti tahu nih apa yang di bawah kontrol kita, mana yang enggak. Nah yang di bawah kontrol kita itu sebenarnya cuma pikiran kita, kemudian perasaan kita, kemudian tindakan kita ya kan. Itu aja yang di bawah kontrolnya kita. Kalau misalnya kita bilang, wah saya nggak punya kontrol terhadap nasib saya, ya itu nggak sepenuhnya benar juga ya. Nah jadi itu mindset dan thinking error yang bisa kita miliki nih, control fallacy. Nah ini ada juga yang namanya negativity bias atau mental filtering. Tadi itu ya, karena otak kita itu kan ingin melindungi, jadi dia cenderung akan memperhatikan yang negatif gitu. Jadi sepertinya kita melihat ancaman terus gitu. Karena ini sebenarnya saya akhirnya tahu ya bahwa si negativity bias ini memang dibawa sejak nenek moyang kita dulu, yang memang harus hati-hati melihat sekeliling gitu. Kalau misalnya ada pohon bergerak, nah itu jangan-jangan ada macan di belakangnya gitu kan. Jadi kita perlu hati-hati tuh di situ. Tapi otak ini yang selalu melihat, berhati-hati terhadap ancaman, kemudian ke bawah sampai sekarang dimana sebenarnya udah nggak ada macan lagi, tapi kita lebih kayak ancaman mental gitu ya. Tadi ya misalnya kayak dipanggil bos langsung wah ancamannya ada apa. Atau misalnya kita melihat sesuatu yang negatif aja, ini kurang begini, ini kurang begitu. Nah itu tadi ya, kita karena menghindari ketidaknyamanan di kita, menghindari ancaman. Tapi kita dengan kayak begitu kita jadi nggak happy ya kan. Misalnya tadi ya kita dapet C gitu nilai di ujian, sebetulnya kita bisa ngelihatnya itu bagus atau jelek gitu kan, tapi kecenderungan kita, pikiran kita akan ngelihatnya ya kok cuma dapet C sih, padahal C itu lulus gitu ya. Tapi tadi ya, jadi kita jadi luput sama hal-hal yang positif karena fokusnya lebih ke yang negatif. Nah yang kedelapan nih, blaming. Nah kita cenderung seneng banget nyalahin yang di luar sana, tapi malah nggak ngambil responsibility kita di situ, peran kita di situ. Memang enak sih tinggal nyalain yang di luar aja ya kan, tapi sebetulnya apa yang terjadi di luar itu kan pasti ada keterlibatan kita ya kan. Dan kalau kita melihat sesuatu yang negatif di orang lain, kenapa coba kita bisa notice jangan-jangan di kita pun ada gitu. Jadi sebetulnya di sini kita perlu kerendahan hati ya. Kalau kita seneng nyalain orang, seneng ngelihat yang negatif di orang lain, itu jangan-jangan di kita pun ada kualitas itu, sehingga kita lebih seneng ngelihatnya di orang lain daripada mengakui adanya di kita gitu. Ini salah satu tanda ya, tanda buat kita reflect juga ya. Jangan terlalu banyak melihat keluar. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, kita cek juga ke dalam, apakah ada sesuatu di dalam kita nih yang menyebabkan kesalahan tersebut. Atau kita fokusnya ke solusi aja ya, jangan banyak blaming. Nah yang kesembilan ini juga penting, confirmation bias. Nah jadi kita punya bias kalau kita punya suatu keyakinan gitu ya. Nah kita nanti otak kita akan mencari pembuktiannya supaya kita tuh happy gitu, bahwa oh saya bener nih. Misalnya kalau saya mikir ini anak saya nih telat melulu ya gitu ya, atau enggak anak saya nih nggak disiplin gitu, nah saya hanya akan notice saat dia nggak disiplin. Tapi saat dia disiplin itu saya akan miss gitu ya, karena tidak mensupport keyakinan saya gitu. Nah ini makanya kita perlu tahu nih isi pikiran kita perlu kenal apa belief kita gitu ya. Karena si otak kita ini hanya akan mengambil informasi yang mendukung apa yang kita yakini gitu. Nah, jadi kita perlu make sure ya kita punya belief yang baik-baik deh. Insya Allah dengan kita belief yang baik-baik ya, misalnya belief saya adalah wah rezeki saya tuh bagus banget ya setiap hari gitu. Nah insya Allah rezeki makin banyak berdatangan gitu ya.
Bener nggak teman-teman? Nah yang ke-10 nih, yang ke-10 juga nih, aku juga sering nih ngalamin jumping to conclusion. Jadi dengan fakta yang ada, dengan yang saya lihat, langsung diproses, terus langsung loncat ke kesimpulan yang keliru. Ini tuh bisa negatif, bisa positif juga ya. Jadi kalau negatif tuh misalnya, saya pernah cerita sih ya, misalnya saya melihat kok motor supir saya belum kelihatan ya gitu, dia telat lagi nih gitu, dasar tukang telat bla 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 gitu. Saya telepon dia gitu, kamu kok belum datang? Terus dia bilangnya gini, saya udah datang bu, tadi saya naik gojek ke sini. Dia nggak bawa motor karena motornya itu mogok. Nah itu tuh tadi ya, oh saya langsung sadar, wah tadi saya jumping to conclusion dari nggak ngelihat motor, itu faktanya ya. Kemudian di sini creating fiction gitu, fiksi ya, itu judgement bahwa ini supirnya telat lagi gitu. Nah kalau yang positifnya seperti apa? Jadi jumping to conclusion tuh misalnya kita jadi GR gitu ya, misalnya nih cewek-cewek nih ya, kalau misalnya ada cowok yang baik, suka ngechat, suka ramah, aku langsung GR, wah dia pasti suka sama aku gitu ya. Padahal belum tentu gitu kan, ternyata kalau nggak sesuai gitu ya, ternyata dia baik ke semua orang kayak begitu gitu. Nah kita jadi kecewa deh gara-gara tadi ya terlalu cepat jumping to conclusion. Nah seperti itu tuh thinking errornya ya. Ada 10 tadi, tapi sebetulnya masih banyak yang lain. Dan itu sebenarnya tandanya apa sih? Tandanya yaitu tadi, kita jangan terlalu percaya sama pikiran kita nih. Apalagi kalau kita mulai ke-trigger nih emosinya. Kalau kita ke-trigger emosi, jangan langsung kita bereaksi. Karena isi pikiran kita belum tentu benar, kita perlu cek dulu gitu. Nah, jadi apa nih ininya? Tipsnya ya, caranya gimana supaya kita tidak terpengaruh gitu ya sama pikiran negatif kita gitu. Nah kita mesti sadar nih ya, kalau misalnya kita tadi ya punya pikiran negatif, udah gitu kita ke-trigger nih si emosinya kita, nanti emosi kita tuh akan feeding lagi gitu, kayak ngelempar bensin kepada emosi, dan kemudian emosi ngelempar bensin kepada pikiran, itu muter, jadi seperti spiral yang terus menerus memutarkan si pikiran negatif terus, dan emosi kita jadinya terus aja marah, terus aja kesel kayak gitu. Nah jadi kita di sini perlu jeda dulu, berarti perlu jeda. Saat nih mulai kerasa nih kita kayak jadi overthinking ya, jadi mikir, kemudian emosinya nggak enak dan sebagainya, kita perlu jeda di situ. Nah kemudian aku mau kenalin teknik namanya clear. Clear itu jadinya C L E A R ya, clear. Kita supaya mau clear nih pikiran kita dari thinking error tadi gitu. Nah kita setelah kita berjeda, nah kita cek dulu nih emosi kita nih, dari tadi saya marah-marah ya, ini apa nih? Oh ini marah nih gitu ya, atau frustrasi atau apa gitu, atau mungkin marah tuh ada cemasnya juga gitu, mungkin gitu ya. Jadi itu kan emosi kan sinyal ya, jadi kita jeda itu untuk kita mengenali dulu nih dalam sinyal ini sebenarnya ada pesan apa nih di dalam emosi tersebut. Nah kemudian kita cek ya, kita lihat ya, dan kita label pikiran kita gitu, ini pikirannya isinya apa. Kalau kita belajar mindfulness, kita tuh bisa memperhatikan isi pikiran, karena pikiran tuh ada bentuknya, bisa self talk gitu ya, kata-kata, bisa bentuknya image, gambar-gambar yang kita bayangkan hal terburuk akan terjadi. Nah di situ kita perhatikan apa nih isi pikirannya di situ ya, lihat isi pikirannya, kita labelin, dan kira-kira di sini ada thinking error nggak gitu ya, apakah nih mulai mikirin future gitu. Nah karena pikiran tuh kan kalau nggak future, masa depan atau masa lalu. Nah kalau dia future dan ada cemas, itu biasanya dia mulai mengarang-arang. Dia ngarang apa nih? Ngarang tadi berarti bisa catastrophizing, bisa black and white, bisa apa gitu ya, kalau kita tahu ya itu fakta bukan gitu kan. Jadi nah itu yang ketiga tuh, tahap ketiga tuh adalah explore, evaluasi juga bisa ya. Explore ini pikiran nih isinya fakta atau fiksi, tahu nggak bedanya? Fakta, nah tadi seperti contoh tadi ya, fakta itu saat saya melihat ke garasi itu
supir motornya supir saya nggak ada gitu. Terus udah gitu cuma itu doang yang dilihat, dan ini sudah jam 8, itu fakta. Kemudian si fiksi yang di sini dia bilang udah mulai ngarang cerita, oh dia belum datang. Nah, jumping to conclusion kan. Itu kan sebenarnya fiksi ya, maksudnya saya nggak ngecek gitu tapi udah loncat ke kesimpulan itu gitu. Nah, jadi itu tadi, ini fiksi atau fakta gitu ya, dan kita pisahin faktanya apa dan kenali yang mana yang fiksi, yaitu tadi story di kepalanya kita tadi. Nah, setelah itu kemudian kita alternate the meaning. Kita coba pikirkan alternatif tadi story atau makna di kepala kita tadi. Tadi waktu cerita supir saya nggak sempet ya, tapi sebetulnya kalau misalnya saya tadi melakukan clear, maka begitu melihat supir saya maksudnya motornya supir saya kok nggak ada. Nah, itu sebetulnya kalau saya tadi jeda dan clear tadi, itu saya akan memikirkan, oh mungkin dia ini ya dia mungkin sakit atau dia mungkin apa. Jadi nggak langsung judging bahwa oh dia telat lagi nih, terus langsung saya jadi kesel kan. Nah gitu, jadi di evaluasi dan kemudian kita cari alternate-nya, kemungkinan lainnya apa sih yang nggak senegatif itu gitu ya. Nah itu alternate maknanya gitu, cari alternatif maknanya. Kemudian baru kita mereframe itu tadi ya, misalnya oh dia terlambat ya, oh mungkin dia sakit atau dia, saya cek deh, saya take action gitu, daripada di sini mikir yang enggak, mendingan kita take action buat ngecek misalnya gitu. Atau misalnya tadi ya, bos nelfon bilang kamu kesini deh saya mau ngomong gitu. Nah udah cemas kan, udah mikir yang enggak gitu. Nah di situ kita bisa tadi reframingnya adalah belum tentu saya tuh bikin kesalahan, bisa aja dia mau nanya ide saya, bisa dia mau ngasih sesuatu yang positif, bisa dia mau minta tolong gitu kan, banyak kemungkinannya kan. Bisa aja mungkin dia pengen makan siang nyari temen mungkin gitu. Nah kayak gitu ya. Nah jadi tadi clear ya, berarti langkahnya itu pertama jeda dulu nih. Kalau udah mulai nih pikir perasaan gak enak tuh biasanya pikirannya ada sesuatu ya. Jadi kita jeda dulu, kita cek emosi, ini emosi apa, dan kemudian biasanya emosi itu ke-trigger oleh pikiran kan. Kemudian kita cek, kita lihat pikiran, kita labelin juga nih pikiran apa nih, pikiran future, past, judging, udah gitu apakah tadi ya pikiran yang negatif, mikir negatif, atau jumping to conclusion. Nah jadi kita melabel tuh pikirannya ya setelah kita melihatnya. Kemudian kita eksplorasi, kita lihat nih fakta apa fiksi, itu benar-benar sebenarnya kita bisa melihat ya, memisahkan gitu. Kalau fakta tuh benar-benar ya memang yang ada di situ kan. Tapi kalau si fiksi itu udah mulai kita menempelkan makna-makna di atasnya gitu. Apalagi nih maknanya masih mending, cuman misalnya motornya nggak ada gitu. Nah itu kan sebenarnya kan udah makna kan, karena si motor nggak ada. Tapi kemudian ditempel lagi di atasnya, kemana ya supir saya gitu, atau apalah, itu kita banyak tuh tempel-tempel dengan makna-makna yang bisa aja itu fiksi gitu ya, dan itu bukan realitas sebenarnya. Nah kemudian kita cari alternate meaningnya, apa aja nih, bisa aja nih bukan sesuatu yang saya pikirin itu, tapi bisa apa aja nih kemungkinannya. Setelah itu kita reframe dengan makna baru, supaya tadi ya emosi kita tuh nggak negatif hanya karena si fiksi tadi di dalam kepala kita, karena thinking error tadi. Nah dengan kita melakukan clear, kita kan jadi lebih sadar, lebih objektif, jadi kita nggak tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif dan emosi kita jadi terbawa-bawa terus gitu. Jelas ya? Nah oke, terus nah coba aku pengen lihat, tadi ada pertanyaan. Pak Hillary, halo Hillary, Hill mau bantuin ortu. Oh dia upload rekornya. Iya boleh nanti. Biasanya saya akan upload ya rekornya ini di YouTube, tapi nanti itu ya take proses dulu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah ini ada pertanyaan apa nih dari teman-teman di sini? Ada yang udah nulis pertanyaan apa belum? Nah ini saya mau bahas mungkin ya. Mungkin ada tadi ya, ada yang berpikir ya, taunya dari mana pikiran kita error.
Kadang-kadang kita nggak tahu ya tapi udah gitu udah jauh gitu. Nah biasanya tuh kita tuh ada emosi yang ditimbulkan kan. Setiap pikiran yang muncul itu ada emosinya. Kalau kita happy-happy aja, kita nggak akan kepikiran buat cek kan ini bener apa enggak gitu ya, karena kita lagi happy gitu kan. Tapi biasanya thinking error itu ada unsur yang membuat kita perasaannya jadi nggak enak. Kayak tadi ya, macam-macam kan yang udah disebut 10 tadi ya. Misalnya tadi yang jelas negativity bias tadi ya. Jadi yang kita perhatikan cuman yang negatif aja. Misalnya yang ini kok kurang gini, misalnya rumah udah rapi gitu ya, tapi oh ini kok kayaknya kurang bersih di sini, kurang bersih. Kan itu kan ada emosi yang kita jadi nggak puas gitu kan. Nah jadi itu tandanya salah satunya adalah emosinya kita nih gimana. Jadi makanya kita perlu peka, punya self awareness terhadap emosi kita. Terutama kalau dia udah mengganggu banget ya. Kita jadi marah-marah misalnya. Nah, dengan kita merasakan itu tuh kita perlu tadi berjeda dulu berjeda. Kemudian kita tanyakan ya, ini perasaannya apa? Apa yang saya pikirkan tadi yang clear tadi ya. Ini yang saya bayangkan, yang saya pikirkan tuh fakta atau baru perkiraan, atau bisa aja kita mengantisipasi itu bukannya jelek ya. Cemas tadi kan sebenarnya memang bisa aja kita mengantisipasi sesuatu yang perlu kita jaga gitu, kita mitigasi itu bisa aja, tapi tidak dengan emosi yang berlebihan gitu ya. Tapi begitu kita sadar, oh saya perlu antisipasi, berarti saya perlu siapin ini gitu kan. Jadi kita kembali tenang lagi gitu, bukan untuk terbawa-bawa terus ya. Jadi tadi ya, kalau kita ingin tahu apakah saya mulai terbawa sama thinking error, kita cek emosi kita. Ini ada sesuatu nggak yang nggak enak nih. Nah tadi ya, kita perlu self awareness, cukup peka sama emosi kita. Nah bisa juga ada yang udah terjebak nih sama thinking errornya, terus gimana cara keluar dari situ gitu ya. Udah kayak spiral gitu ya, spiral yang jadi panik, jadi overthinking gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh emosinya tuh udah terasa nggak enak banget ya kan. Di situ kita perlu tahu caranya menenangkan diri dari emosi-emosi yang nggak enak banget, yang panik, yang marah-marah, yang wah itu karena artinya apa, di otak kita, artinya otak limbik kita tuh lagi aktif banget, sehingga di logika kita sini nih, di otak bagian depan ini, berarti pikirannya nggak akan bisa jernih kalau kita emosinya tinggi gitu. Jadi kita perlu nomor satu menenangkan diri dulu. Banyak kan caranya ya, bisa nafas dulu pelan-pelan gitu supaya kita lebih tenang, bisa jalan kaki dulu ya, bisa cuci muka dan sebagainya. Jadi kita benar-benar harus pindahkan state kita dari yang panik, marah-marah dan sebagainya menjadi lebih tenang gitu. Dan itu caranya banyak, saya kayaknya pernah bahas ya gimana caranya menenangkan diri gitu. Nah kita kemudian setelah kita lebih tenang, baru kita melakukan clear tadi gitu. Kenapa saya tiba-tiba panik? Itu pikiran apa yang langsung bikin saya panik? Bisa juga panik itu hanya ke-trigger sedikit gitu ya, tapi itu karena memang kita belum selesai ya dengan emosi yang kita pendam misalnya. Nah itu it's another session ya untuk itu ya. Apakah kita menyimpan emosi di dalam kita biasa tekan sehingga ke-trigger sedikit udah meledak gitu ya. Nah itu sebenarnya buat kita juga untuk memeriksa gitu ya, si emosi ini tuh jangan-jangan saya ada sesuatu yang saya tekan nih, emosi ini gitu. Nah itu PR untuk selanjutnya ya. Oke, nah bisa juga kita tuh udah belajar mindfulness, udah latihan dan sebagainya, tapi nih masih suka ya ini berpikir negatif, masih suka jumping to conclusion, masih suka memperburuk gitu ya pikiran-pikiran kita gitu. Nah itu kenapa masih suka begitu ya pikiran saya gitu. Nah itu tadi saya bilang ya, jadi si negativity bias itu misalnya, itu sejak nenek moyang kita tuh otak kita memang dikondisikan untuk berhati-hati, makanya itulah yang difokuskan. Tapi karena kita punya yang namanya neuroplasticity, artinya otak itu sebetulnya bisa berubah tergantung bagaimana kita mau melatihnya. Jadi kalau kita punya thinking error yang seperti itu, ya udah itu memang mungkin saya dulu punya kebiasaan seperti itu, tapi kalau saya mau merubahnya,
maka saya perlu latihan dan itu perlu diulang-ulang terus untuk berpikir yang berbeda. Tadi ya, latihan clear yang tadi kalau diulang-ulang terus maka kita akan lebih cepat menangkap. Jadi dengan kita berlatih mindfulness, kita akan lebih cepat menangkap bahwa oh, saya punya pikiran yang salah nih gitu. Nih ada bias, ada error, ada distorsi dari pikiran saya, itu lebih cepat menangkapnya. Jadi bukannya kita mau hilangkan sama sekali, kemungkinan sulit ya untuk menghilangkan sama sekali, tapi minimal kita menangkap, kemudian kita mengkoreksi dan kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Nah, dengan kita melakukan yang berbeda, nanti di depannya itu kita akan lebih cepat menangkap, dan kita lama-lama akan membangun sambungan syaraf yang baru di otak kita yang lebih sadar gitu, dan lebih bisa mengkoreksi thinking error kita gitu. Yang memang thinking error ini ya bisa dikatakan dia memang warisan gitu ya, warisan dari nenek moyang yang otomatis gitu ya. Dan ini pasti bisa kita lakukan asal kita tadi berniat dan kemudian berlatih terus menerus gitu ya teman-teman. Makasih Kak Rum. Oke, kita udah 30 menit ya. Nah, jadi tadi ya, thinking error itu bisa jadi sumber stres. Tapi juga kalau kita berpikirnya bisa lebih baik, positif, errornya nggak diikutin terus, kita bisa mengelolanya lebih baik ya kan. Dan di sini saya mau mengajak nih teman-teman, yuk kita latihan mindfulness, dan dimana kita bisa mengatur pikiran kita, bisa mengelola emosi kita. Nah, saya mau buka kelas nih di hari Kamis tanggal 7 Agustus di malam hari, dan kita akan melakukannya 4 kali karena mindfulness dan kecerdasan emosi, dan kemudian tadi ya peka terhadap pikiran, bisa mengelola pikiran dan emosi itu perlu latihan. Kalau cuma denger saya di IG Live ini mungkin bagus ya untuk pengetahuan, tapi tidak bisa jadi perilaku kita gitu karena kita tidak melatihnya. Nah, gimana supaya bisa berlatih? Kita sama-sama nih 1 bulan sama-sama saya mendampingi supaya kita tadi bisa membentuk kebiasaan baru, lebih peka sama pikiran, lebih tidak mudah terbawa-bawa pikiran, kemudian bisa mengelola emosi. Itu semua perlu latihan. Minimal tuh 1 bulan ya, bahkan ada yang bilang sampai 3 bulan baru bisa gitu, tapi 1 bulan tuh minimal ya. Jadi kalau teman-teman di sini berminat bisa lihat ke feed saya ya, ke IG saya untuk melihat informasinya dan bisa DM ke saya. Oke. Ya, sekian kalau gitu IG live saya di malam hari ini, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di Senin depan. Bye, terima kasih. Makasih ya, nih ada Kak Rini, Kak Trisna, Kak Rum, Kak Hillary, Kak Evi, Kak Rini lagi, Kak Ari, Kak Yulia. Terima kasih ya semuanya ya. Izin saya tutup IG live-nya. Bye.